kita direkamnya pada malam hari, makanya saya mengucapkan hal tersebut. Baik, tanpa basa-basi, kami dari kelompok 9 dari mata kuliah metodologi kualitatif yang diajarkan oleh Pak Ari Wirajaya hari ini atau pada tanggal 18 Maret 2020 akan mempresentasikan mengenai penelitian fenomenologi, di mana nantinya kami di sini terdiri dari tiga orang akan membahas beberapa sub pembahasan mengenai fenomenologi penelitian tersebut. Di mana yang pertama saya sendiri akan menjelaskan pengertian dan latar belakang dari penelitian fenomenologi tersebut atau ilmu fenomena itu sendiri. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari penelitian fenomena tersebut. Kemudian nanti teman saya juga akan menjelaskan mengenai apa saja tipe-tipe dari penelitian fenomenologi tersebut. Dan juga bagaimana nantinya prosedur yang akan dijalankan dan harus dilakukan peneliti jika ingin menggunakan penelitian fenomenologi. Yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana analisis data yang dilakukan jika kita melakukan penelitian fenomenologi, dan yang terakhir, tantangan seperti apa yang akan kita dapatkan jika kita melakukan penelitian fenomenologi tersebut. Baik, langsung saja yang pertama mengenai pengertian dan latar belakang fenomenologi, di mana sebelumnya saya akan juga menjelaskan apa sih pengertian dari fenomenologi tersebut. Fenomenologi itu terdiri dari dua kata, yaitu fenomena dan juga logos. Seperti yang sudah kita ketahui, logos itu artinya adalah ilmu dalam bahasa Yunani, dan juga fenomena itu artinya menampakkan. Dalam artian di sini adalah gejala dari sesuatu yang menampakkan. Nah, penelitian fenomenologi itu dalam artian luas itu dapat diartikan sebagai bagaimana peneliti itu menjelaskan atau mengungkap makna, konsep ataupun fenomena dari pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi kepada beberapa individu. Nah, fenomenologi ini juga dilakukan dalam situasi yang secara alami, sehingga tidak ada batasan yang memaknai atau memahami fenomena yang dikaji, dan di mana peneliti tersebut bebas untuk menganalisis data yang diperoleh. Di mana menurut Creswell tahun 1998, pendekatan fenomenologi ini itu menunda semua penilaian tentang sikap secara alami sampai ditemukan dasar tertentu. Fokus dari penelitian fenomenologi ini sendiri itu adalah sesuatu yang alami dalam kesadaran seorang individu yang disebut dengan intensionalitas. Menurut Smith tahun 2009 beserta kawan-kawannya itu menuliskan bahwa ada seseorang bernama Heidegger memiliki pandangan lain dalam konsep fenomenologi, yaitu mengenai person atau seseorang yang selalu tidak dapat dihapuskan dari dalam konteks dunianya, atau person in context, dan intersubjektivitas. Di mana intersubjektivitas itu berhubungan dengan peranan secara alfiahnya itu adalah berbagi atau sharing, tumpang tindih atau overlapping, dan juga berhubungan secara alamiah dari tindakan di dalam alam semesta. Intersubjektivitas ini juga bisa dikatakan sebagai konsep untuk dalam menjelaskan bagaimana hubungan dan perkiraan pada kemampuan dalam mengkomunikasikan dengan orang lain dan membuat suatu perasaan atau sebuah make sense pada orang lain yang lain juga. Kemudian fenomenologi ini juga mengadakan refleksi mengenai bagaimana pengalaman langsung atau refleksi terhadap gejala atau fenomena yang terjadi. Dalam fenomena itu hendaknya melihat apa yang dialami oleh seseorang atau manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni orang yang mengalami kejadian tersebut atau mengalami fenomena tersebut. Di mana fenomenologi ini juga memiliki fokus lain selain bukan hanya pada pengalaman partikular, tetapi berdasarkan struktur dari pengalaman seseorang secara sadar yang bersifat realistis objektif, yang mewujudkan di dalam pengalaman subjektif itu orang per orang. Selain itu, fenomenologi ini juga berfokus pada bagaimana kita memaknai sebuah subjektif dan dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari.
Fenomenolog itu berfokus pada bagaimana kita menggambarkan kesamaan semua partisipan saat mereka mengalami fenomena atau baik itu kesedihan atau pengalaman yang secara perasaan itu bisa berdampak kepada orang tersebut. Dan dengan kita mengetahui hal tersebut, kita juga akan mengetahui apa tujuan dasar dari kita melakukan fenomenologi ini. Di mana tujuan dasar dari dilakukan fenomenologi ini adalah untuk mengurangi pengalaman individu dengan sebuah fenomena itu menjadi sebuah deskripsi tentang esensi yang secara universal atau secara umum kita ketahui. Peneliti kemudian mengumpulkan data dari orang-orang yang telah mengalami fenomena tersebut dan mengembangkan deskripsi gabungan tentang esensi pengalaman untuk semua individu. Jadinya peneliti jika ingin melakukan fenomenologi itu pasti akan mengumpulkan data-data dari orang-orang yang pernah mengalami fenomena yang sama dan juga akan mengembangkan deskripsi dari gabungan jawaban ataupun cerita dari pengalaman yang dialami dari orang-orang yang telah dikumpulkan datanya tersebut. Next, kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai apa sih ciri-ciri dari metode fenomenologi tersebut. Fenomenologi merupakan bagian dari metodologi kualitatif yang mengandung nilai sejarah dalam perkembangannya, di mana seorang fenomenolog itu sering menempuh cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah fenomenolog berkecenderungan untuk menentang atau melakukan hal-hal yang diterima tanpa penelaahan atau pengamatan terlebih dahulu, serta menentang sistem besar yang dibangun dari pemikiran yang spekulatif. Dan makanya seorang fenomenolog atau orang yang melakukan penelitian menggunakan penelitian fenomenologi ini cenderung akan melakukan penelitian itu secara alamiah, dalam artian dia langsung mencari orang yang melakukan atau mengalami fenomena yang terjadi tanpa melakukan adanya pengamatan terlebih dahulu. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah fenomenolog itu cenderung untuk menentang naturalisme atau dalam artian objektivitas ataupun positivisme yang tumbuh meluas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan telah menyebar di hampir seluruh dunia. Kemudian yang ketiga adalah secara positif, fenomenolog itu cenderung untuk membenarkan pandangan atau persepsi yang mengacu pada apa yang dikatakan seorang fenomenolog akhirnya, yaitu Husserl, sebagai evidence, yakni terdapatnya kesadaran tentang kebenaran sebagaimana yang telah terbuka secara sangat jelas, tegas perbedaannya dan menilai sesuatu tersebut dengan apa adanya seperti itu. Dalam artian apapun hasil dari penelitian yang dilakukan dalam secara fenomenologi itu akan dilaporkan itu secara apa adanya. Kemudian yang keempat adalah fenomenolog itu cenderung mempercayai perihal adanya bukan hanya dalam arti dunia kultural dan natural, tetapi juga adanya objek yang ideal seperti jumlah dan bahkan juga berkenaan dengan kehidupan tentang kesadaran itu sendiri yang dijadikan sebagai bukti dan oleh karenanya harus diketahui. Dan yang kelima adalah fenomenolog itu memegang teguh prinsip bahwa periset atau peneliti itu harus memfokuskan diri pada sesuatu yang disebut menemukan permasalahan, sebagaimana diarahkan kepada objek dari dan juga pembentukannya terhadap objek sebagaimana yang ditemukan permasalahannya. Dalam artian seorang fenomenolog itu harus atau diwajibkan atau diharuskan seperti yang tersebut untuk menemukan apa sih permasalahan yang dialami dalam fenomena tersebut, sehingga nantinya akan diarahkan kepada objek dan subjek mana saja yang harus dia atau peneliti itu cari, sehingga data-data yang dikumpulkan untuk mendukung dari fenomena tersebut dapat dengan baik dikelola atau diperoleh. Terminologi ini memang tidak secara luas digunakan dan utamanya digunakan untuk menekankan permasalahan yang ganda dan pendekatan efektif yang diperlukan. Kemudian yang keenam adalah fenomenolog itu cenderung untuk mengetahui bagaimana peranan deskripsi secara universal dan untuk menjelaskan tentang sebab akibat, maksud dan latar belakang. Dalam artian seorang fenomenolog atau seorang peneliti itu harus mengetahui bagaimana peranan deskripsi secara umum, sehingga nantinya seorang peneliti tersebut tahu atau mengetahui bagaimana atau apa sih sebab dari dan akibat yang terjadi dari fenomena tersebut, sehingga maksud dan latar belakang dari penelitian tersebut juga akan terjawab dengan kita mengetahui dari sebab akibat tersebut.
Kemudian yang terakhir adalah fenomenolog itu cenderung untuk mempersoalkan tentang kebenaran atau ketidakbenaran mengenai apa yang dikatakan oleh Hauser atau peneliti lain, itu sebagai transcendental phenomenological approach, dan penyederhanaan pengertiannya menjadi sangat benar dan bahkan sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, itu adalah 7 ciri-ciri dari penelitian fenomenologi. Selanjutnya, materi selanjutnya mengenai tipe-tipe dari fenomenologi, kemudian prosedur dari fenomenologi tersebut, bagaimana prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian fenomenologi tersebut, kemudian analisis data dan juga tantangannya dalam menghadapi atau dalam melakukan penelitian fenomenologi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya selanjutnya akan melanjutkan tipe-tipe fenomenologi. Di sini 2 pendekatan untuk fenomenologi disorot dalam diskusi ini adalah sebagai berikut. Di sini ada 2. Yang pertama, fenomenologi hermeneutik dan fenomenologi transendental atau psikologis Mostakas. Yang pertama, fenomenologi hermeneutik. Fenomenen menggambarkan penelitian sebagai berorientasi pada pengalaman hidup dan menafsirkan teks-teks kehidupan. Meskipun Feynman tidak mendekati fenomenologi dengan seperangkat aturan atau metode, ia membahas penelitian fenomenologi sebagai interaksi dinamis antara 6 kegiatan penelitian. Yang pertama, penelitian beralih ke sebuah fenomena yang sangat menarik minat mereka. Lalu, dalam prosesnya mereka merefleksikan tema-tema penting yang merupakan sifat dari pengalaman yang dijalani ini. Selanjutnya, mereka menulis deskripsi tentang fenomena tersebut, mempertahankan hubungan yang kuat dengan topik penyelidikan, dan menyeimbangkan bagian-bagian tulisan itu secara keseluruhan. Fenomenologi tidak hanya deskripsi semata, tetapi juga dilihat sebagai proses interpretatif di mana penelitian membuat interpretasi, yaitu peneliti memediasi antara makna yang berbeda. Selanjutnya, fenomenologi transendental atau psikologis Mostakas. Fokus fenomenologi ini lebih pada salah satu konsep, yaitu konsep House, approach atau bracketing atau menggolongkan, di mana simpatisan menyisihkan pengalaman mereka sebanyak mungkin untuk mengambil perspektif baru terhadap fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu, transcendental berarti di mana segala sesuatu dianggap segar atau baru, seolah-olah untuk pertama kalinya. Prosedur diilustrasikan oleh Mostakas tahun 1994, terdiri dari mengidentifikasi fenomena untuk dipelajari, mengelompokkan pengalaman seseorang, dan mengumpulkan data dari beberapa orang yang telah mengalami fenomena-fenomena tersebut. Penelitian kemudian menganalisis data dengan mengurangi informasi menjadi pernyataan atau kutipan signifikan dan menggabungkan pernyataan-pernyataan menjadi tema. Setelah itu, peneliti mengembangkan deskripsi tekstur, pengalaman orang-orang atau apa yang dialami peserta, deskripsi struktural pengalaman mereka, dan kombinasi tekstur-tekstur dan deskripsi struktural untuk menyampaikan esensi keseluruhan pengalaman. Selanjutnya, prosedur untuk melakukan penelitian fenomenologi. Di sini langkah-langkah prosedural utama dalam proses ini ada 8, yaitu yang pertama, peneliti menentukan apakah masalah penelitian sebaiknya diperiksa menggunakan pendekatan fenomenologis. Di sini jenis masalah yang paling cocok untuk dilakukan penelitian adalah salah satu di mana penting untuk memahami pengalaman bersama atau bersama beberapa orang dari suatu fenomena. Yang kedua, sebuah fenomena yang menarik untuk dipelajari. Contohnya, seperti kemarahan profesionalisme, apa artinya kurang berat badan, atau apa artinya menjadi pegulat, semua itu akan diidentifikasi. Selanjutnya, peneliti mengakui dan merinci asumsi filosofis fenomenologi yang luas. Misalnya, orang dapat menulis tentang kombinasi realitas objektif dan pengalaman individu. Untuk sepenuhnya menggambarkan sebagaimana peserta menulis fenomena tersebut, para peneliti harus menguatkan sebanyak mungkin pengalaman mereka sendiri. Selanjutnya, yang keempat, data dikumpulkan dari individu yang telah mengalami fenomena tersebut.
Seringkali pengumpulan data dalam studi fenomenologis terdiri dari wawancara mendalam dan wawancara berganda dengan partisipan. Selanjutnya yang kelima, para peserta ditanyai 2 pertanyaan yang umum yang luas, yaitu apa yang Anda alami dalam hal fenomena tersebut dan konteks atau situasi seperti apa biasanya mempengaruhi pengalaman Anda tentang fenomena tersebut. Selanjutnya yang keenam, langkah-langkah analisis data fenomenologis umumnya sama untuk umum fenomenologis psikologis. Pertama adalah membangun data. Yang kedua, pertanyaan penelitian, analisis data berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, penelitian mengembangkan kelompok makna dari pernyataan penting ini menjadi tema. Yang ketujuh, pernyataan dan tema yang signifikan. Ini kemudian digunakan untuk menulis deskripsi tentang apa yang dialami oleh peserta, atau dengan kata lain deskripsi tekstur. Mereka juga digunakan untuk menulis deskripsi konteks atau latar yang mempengaruhi bagaimana peserta mengalami fenomena, yang disebut variasi imajinatif atau deskripsi struktural. Dan yang terakhir, dari deskripsi struktural dan tekstur, peneliti kemudian menulis deskripsi komposit yang menyajikan esensi dari fenomena yang disebut esensial atau struktur invarian. Terutama bagian ini berfokus pada pengalaman umum para peserta, misalnya seperti bahwa semua pengalaman memiliki struktur yang mendasarnya. Sekian dari presentasi saya dan akan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi untuk materi yang akan saya bawakan itu terkait dengan analisis dalam penelitian fenomenologi. Nah, jadi pada dasarnya data dari fenomena sosial yang teliti itu dapat dikumpulkan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya yaitu ada observasi dan interview. Di mana interview di sini yang paling sering untuk dilakukan yaitu terkait dengan interview secara mendalam atau in-depth interview. Nah, di mana in-depth dalam penelitian fenomenologi bermakna mencari sesuatu yang mendalam untuk mendapatkan suatu pemahaman yang mendetail tentang fenomena sosial dan juga pendidikan dari hal-hal yang diteliti. Nah, jadi in-depth ini juga bermakna menuju pada sesuatu yang mendalam guna mendapatkan sense atau rasa dari yang nampaknya straightforward secara aktual dan secara potensial lebih complicated atau lebih rumit. Nah, pada sisi lainnya peneliti juga harus memformulasikan kebenaran atau peristiwa dan maupun kejadian yang dengan pewawancaraan mendalam ataupun melalui interview itu sendiri. Nah, data yang diperoleh dengan in-depth interview ini dapat dianalisis oleh proses analisis data dengan metode interpretatif phenomenological analysis sebagaimana yang ditulis oleh Smith di tahun 2009. Nah, tahap-tahap interpretatif phenomenological analysis yang dimaksud ini meliputi yang pertama reading and rereading, di mana peneliti pada dasarnya awalnya harus membaca secara berulang data-data yang mungkin nantinya sudah dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk sebuah transkrip yang diperoleh dari in-depth interview yang sebelumnya telah dilakukan. Nah, membaca secara berulang ini penting sehingga nantinya peneliti bisa mengetahui bagaimana fenomenologi yang ada di masyarakat dan yang ingin diteliti ke depannya. Yang kedua, itu terkait dengan initial noting. Nah, initial noting ini maksudnya itu adalah terkait dengan pencatatan awal, di mana peneliti memeriksa makna kata yang terkandung dalam bahasa yang digunakan pada tahap explanatory comments. Nah, di mana explanatory comments ini meliputi descriptive comment, ada juga linguistic comment, dan juga conceptual comments. Nah, setelah pencatatan awal atau initial noting dilakukan, dalam interpretative phenomenological analysis yang dilakukan yang ketiga itu terkait dengan developing emergent term atau mengembangkan tema-tema yang muncul ketika nantinya kita melakukan penelitian fenomenologikal. Nah, selanjutnya setelah mencari developing emergent term-nya, yang harus dilakukan selanjutnya itu searching for connection across emergent term atau mencari hubungan yang sama di antara term atau tema-tema yang ada di dalam penelitian atau diskusi yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya setelah itu tahap kelima yang dilakukan
oleh peneliti, yaitu moving to the next cases atau berpindah kepada case selanjutnya yang muncul ketika melakukan penelitian fenomenologikal. Selanjutnya, setelah moving to the next cases, yang harus dilakukan, poin ke-6 yaitu terkait dengan looking for pattern across cases atau mencari pola-pola yang nantinya secara langsung maupun tidak langsung dapat kita lihat, dapat kita analisis, dan mungkin nantinya akan terbentuk beberapa pola-pola yang sama across cases di antara cases-cases atau kasus-kasus yang ada di dalam ketika kita melakukan penelitian fenomenologikal. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir itu terkait dengan mendeskripsikan tema dari induk dari tema yang akan kita lakukan penelitiannya. Nah, itu dia tadi terkait dengan analisis data dalam penelitian fenomenologikal atau fenomenologi, yang pada intinya data yang diperoleh ketika kita melakukan observasi atau in-depth interview itu dianalisis seringkali menggunakan model atau alat yang dinamakan interpretative phenomenological analysis. Nah, selanjutnya yang ingin saya bahas itu terkait dengan tantangan fenomenologi. Nah, di mana pada dasarnya sebuah fenomenologi itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena seperti yang dialami oleh beberapa individu yang ada di dalam skop penelitian kita. Nah, di sisi lain, fenomenologi ini juga membutuhkan setidaknya beberapa pemahaman tentang asumsi filosofis yang lebih luas, dan ini pun harus diidentifikasi oleh peneliti ketika melakukan penelitian fenomenologi. Jadi, para peserta dalam penelitian ini harus dipilih dengan cermat untuk menjadi individu yang semuanya telah mengalami fenomena itu sendiri, sehingga peneliti pada akhirnya dapat membentuk pemahaman bersama. Nah, menggolongkan pengalaman pribadi mungkin sulit bagi peneliti untuk diimplementasikan. Dan pendekatan interpretatif pun terhadap fenomenologi akan menandakan ini sebagai suatu ketidakmungkinan bagi peneliti untuk menjadi terpisah dari teks. Dan mungkin ini membutuhkan definisi baru epoche atau bracketing, seperti menangguhkan pemahaman kita dalam langkah-langkah reflektif, yaitu mengembangkan rasa ingin tahu kita. Di mana epoche ini sendiri merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Husserl, di mana merupakan cara pandang lain yang baru ketika kita melihat atau mendefinisikan sesuatu hal yang terjadi di lapangan sosial seperti itu. Nah, dengan demikian peneliti pun perlu memutuskan pada akhirnya bagaimana dan dengan cara apa pemahaman pribadinya akan dimasukkan ke dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, mungkin itu terkait dengan tantangan fenomenologi yang mungkin nantinya akan muncul ketika kita melakukan penelitian fenomenologi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ari dan juga teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Harapannya dengan adanya video seperti ini tidak mengurangi rasa presentasi kita di kelas, karena suatu keadaan dan lain hal yang terjadi di masyarakat luas sampai saat ini itu terkait dengan COVID-19 yang mulai mewabah. Kami mohon maaf apabila presentasi dilakukan dengan cara seperti ini, dan ketika kami ada menyatakan salah-salah kata, kami juga memohon maaf. Kami dari segenap kelompok yang presentasikan materi hari ini undur diri dan terima kasih.